problem dari Indonesia itu, kenapa kita sampai terjadi itu karena kita menggantungkan hidup kita kepada sumber daya alam, resource base. KPPI, kita jangan pernah memberi ruang kepada ideologi lain yang ingin mengganti Pancasila. Jangan pernah kita berikan ruang sekecil apapun. Oke, dari sisi ekonomi, Bang, apa yang kurang dari sisi ekonomi sehingga ekonomi kita katanya sekarang kan sudah harusnya kan Presiden Jokowi sudah membangun hilirisasi, menyetop supaya kalau, tidak ekspor raw materials harus. Kalau kita lihat secara sepintas itu bahwa problem dari Indonesia itu kenapa kita sampai terjajah itu karena kita menggantungkan hidup kita kepada sumber daya alam. Resource base. Anda dari NTT kan? Ya. Dulu katanya ada orang dari Portugal datang ke NTT beli kayu cendana. Ya. Beli itu dibawa ke Eropa, yang pembawa itu kaya raya karena kayu cendana gitu. Habis cendana di sana, udah nggak ada lagi. Ya. Kayu cendana itu adalah untuk food preservation. Ya. Ya gitu. Oke. Kalau Anda lihat dari kacamata Portugal, untung bawa cendana gitu. Tapi kalau Anda lihat dari kacamata NTT, apa yang terjadi? Dulu kayu cendana nggak ada harganya. Tiba-tiba ada orang asing datang, beli kayu cendana dengan harga mahal. Orang nggak urus yang lain, dia urus kayu cendana aja. Iya, betul. Dia nggak terus tangkap ikan bagaimana, piara ayam, nggak. Dia urus kayu cendana aja. Itulah yang merusak kita. Betul. Sampai hari ini kita cuma sibuk ngurusin sumber daya alam. Kita habisin sumber daya alam semua. Iya. Jadi sekarang udah gundul di mana-mana, ya. Yes, dulu mulai dari minyak, kayu, segala macam. Sekarang udah sampai nikel. Jadi ekonomi kita itu basisnya resource base. Resource base. Masa sih kita ini negara yang petani kita rajin kerja dari pagi sampai sore. Ya. Orang Jawa itu rajin, nggak pernah komplain kerja keras gitu. Kok kita nggak bisa kasih makan sih sama rakyat sendiri? What's wrong? Apa sih masalahnya kasih makan sama rakyat? Nggak bisa. Kita impor makanan hari ini 90 triliun. Kenapa? Kalau kita kasih makan rakyat kita sendiri nggak bisa, apa itu merdeka? Ini yang repot ini. Karena kita ini punya sumber daya alam. Kekayaan alam itu itu sebagai anugerah Tuhan, kita syukuri, kita pelihara dengan baik. Ya, kalau Anda dapat warisan dari orang tua, itu warisan bukan dihabiskan. Warisan itu Anda pinjam dari generasi berikut. Saya ingat Pak Ibnu, bapaknya Bang Ponco, bahwa Pertamina itu, hasil Pertamina dulu, semua pemerintahan ini, 80% mungkin APBN-nya tuh dari penghasilan Pertamina ya. Jadi begitu. Gimana tuh Bang? Padahal sumber daya kita banyak sekali. Kekayaan alam itu memberikan keuntungan. Seharusnya keuntungan itu bukan kita habiskan. Jadi kalau kita punya warisan, jangan kita habiskan hari ini. Kita mesti kasih sama cucu kita, anak kita. Jadi jangan kita habiskan hari ini, cucu kita urusan dialah, kita bukan urusan. Itu kan tidak ada kesinambungan gitu. Betul. Jadi itu persoalannya. Jadi itu yang selalu godaan dari dulu. Dalam soal kekayaan alam itu ada peran asing yang dari dulu ingin kekayaan alam itu. Berarti ada kemungkinan yang selalu disebut orang konstitusi Amandemen Konstitusi 98 itu intervensi asing untuk bisa menguasai kekayaan alam kita, bisa dibilang begitu? Iya begitu. Untuk kita terpaksa menjual kekayaan alam untuk membiayai kita. Begini deh, Bung Ferry. Biaya politik kita sudah reformasi naik apa turun? Naik terus ini. Naik. Naik kan? Saya dulu bendahara Golkar. Naiknya bukan 100%. Naiknya 100 kali. Gila ya. 10.000%. Kenapa mesti kita pilih yang mahal? Pada yang murah ada kok, kenapa pilih yang mahal ya? Iya gitu. Karena kalau kita mahal, kita perlu uang, kita terpaksa jual kekayaan alam. Tidak ada pilihan, Bung. Oh, begitu ya. Di situ mesti lihatnya. Iya, iya. Atau pinjam. Iya, mau pinjam kayak apa? Bayarnya kekayaan alam, bukan apa-apa. Bayar pakai kekayaan alam, betul.
gitu. Ya kalau kita lihat mineral kita ya yang sekarang dikembangkan Pak Jokowi kan presiden kita kan hanya sudah yang paling dasar ini kan sudah nikel semua. Beliau sudah berjuang untuk bagaimana bisa usaha sendiri supaya bisa mengelola jadi barang jadi dan atau setengah jadi, jangan raw material saja. Itu sih bagus, tindakan itu bagus saya kira. Ya, Cuman saya mau bilang itu saja nggak cukup. betul. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Jadi dulu ayah saya menghasilkan minyak itu 7% dari APBN. Sekarang Pak Jokowi bisa menghasilkan kira-kira 20% dari APBN. Hebat itu. 500 triliun gitu, dari 2.000 triliun. Itu, dari 3.000 triliun kan itu. Tapi itu nggak cukup. Iya, iya. Kita tidak bisa dependen kepada natural resources aja. Karena itu kalau jatuh lagi, tiba-tiba harganya jatuh, Ya. gelimpangan juga ya Bang ya. Jadi bagaimana strateginya menurut Bang? Jadi menurut saya kita mesti sebab kekayaan alam itu, kenapa kita kekayaan alam begitu bagus, kita nggak maju, kan faktornya cuma satu. Kita nggak menguasai teknologi. Betul. Teknologi dipegang sama chipnya dari luar kan gitu. Iya, kita nggak punya teknologi. Kalau dulu ayah saya bilang, dia bilang, Pon, kamu lihat tuh ada perusahaan Amerika kerja minyak di Indonesia ngapain? Kenapa kita nggak kerja sendiri? Karena dia punya teknologi, kita nggak punya. Oh, jadi Itulah sebabnya ayah saya tidak mau menasionalisasi perusahaan asing. Dia bilang karena problemnya dia memperoleh teknologi itu karena dia bekerja di situ. Kita punya minyak tapi kita nggak pernah kerja. Kita cuma ambil uangnya aja terus gitu, nggak pernah kerja. Makanya dulu moto ayah saya kan bekerja sambil belajar sambil bekerja. Bekerja itulah tempat kamu belajar. Kalau you nggak pernah bekerja, nggak mungkin dia belajar. ya, kerja tuh belajar sekalian, ya, Iya, jangan kerja cari duit toh gitu. Iya, itu nggak bisa. Jadi kalau kita mau pandai, kita harus kerja di situ. Harusnya sekarang kita udah matang loh Bang. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu dan anak-anak kita udah nggak kalah-kalah sebenarnya. Harusnya lebih. Itu justru kenapa negara yang maju teknologinya itu yang mesti diakui itu kan Cina. Cina mengalahkan Amerika. Amerika takut sama Cina itu bukan karena ideologi komunis. Karena belajar keras, kerja keras mereka untuk menguasai teknologi Ya, gitu. mereka menguasai teknologi. Jadi Ya. mereka bilang bahwa untuk mengalahkan Amerika itu bukan kita merubah ideologi. Kita merubah supaya teknologi kita lebih hebat dari Amerika. Begitu kita lebih hebat, nggak usah pusing. Ideologi apa juga bisa, dia bilang. Gitu. Dan yang menarik itu, saya bilang, yang namanya teknologi itu berkembangnya di dunia usaha. Jadi berarti Bang, yang tadi Abang ngomong, titik temunya kita, sehingga kita tidak bisa titik tumpu sampai titik tujuh, dari sisi ekonomi, sisi politik maupun budaya kita, amandemen ini, konstitusi yang sekarang tidak mengakomodir itu. Jadi begini, tadi saya bilang salah satu yang paling penting di dalam sistem politik kita itu partisipasi rakyat. Mestinya demokrasi kita itu partisipatif demokrasi. Demokrasi yang menyebabkan partisipasi naik gitu. Sekarang kita bukan partisipatif, kita sekat-sekat. Ini begini, yang boleh ngurus cuma partai politik, yang lain nggak boleh urus. Yang boleh masuk jadi DPR, yang punya duit, yang lain nggak boleh urus. Kan kita mempersempit, bukan memperluas. Iya. Bagaimana partisipatorinya? Gitu. Ada seorang profesor ahli satu bidang, dia nggak akan masuk di DPR. Suruh bayar sekian, mana mungkin dia sekolah capek-capek, tapi dia bayar lagi kan? Dia nggak punya uang itu. Nggak punya uang itu. Jadi partisipatorinya hilang kita. Jadi problem daripada amandemen Demokrasi hari ini, hari itu partisipatorinya turun. partisipasi yang kurang. Itu gitu. Kenapa partisipasi turun? Karena waktu merubah itu ada pelanggaran prinsip. Dulu kan janjinya yang dirubah itu istilahnya hanya aksesoris gitu. Iya. Dan amandemen itu dilakukan dengan addendum. Kok bisa sampai ke dalam? Addendum itu artinya add, Iya, menambahkan gitu. menambahkan. Jadi addendum itu boleh tambah, nggak boleh ngurangin. Iya. Sekarang
kalau tadi lihat fungsi DPR, bukannya ditambah, itu dicabut wewenangnya, gitu. Dikurangi. Hilang lembaga tertingginya ya. Ya kan itu artinya bukan adendum, itu amandemen, itu perubahan. Bahkan kayak garis-garis besar haluan negara diganti dengan RPJM. Yang kita lupa dalam perubahan konstitusi itu, basis kita kan kebangsaan. Ya. Kalau kita lihat para founding father itu, mereka soal kebangsaan itu kaya sekali. Ya, betul. Ya. Sekarang kita confuse antara state building sama nation building, seolah-olah nation building udah nggak perlu lagi punya state. Salah besar itu. Banyak negara yang kolaps karena nation buildingnya nggak dipelihara gitu. Di Eropa Timur banyak itu. Blok-blok Timur, nation building nggak terpelihara, hanya mikir state building, ambruk lah dia. Ya. Dan nation building itu yang selalu... Kan dia harus connect kan, karakter antara state dan nation itu kan dia harus connect. Ya kan teorinya Konstitusi begini, dan Bung karakternya. Freddy. State itu apa? State itu adalah wahana yang dibentuk oleh nation. Nation kan. Untuk mencapai cita-citanya. Ya. Tergambar, karakternya harus tergambar di situ. Bukan, artinya yang punya cita-cita itu bukan state, Ya, tapi nation. Bangsanya. Bangsanya gitu. Untuk itu dia buat kendaraan namanya state. Sudah state jadi, bangsanya dimusuhin. Loh, Ini analoginya bagus nih. kok state memusuhi bangsa? Jadi harusnya yang abang, di dalam kan kita sudah akui beda-beda nih, majemuk. Muat di dalam kapal namanya kapal state ini kan, kan untuk jalan ke pelabuhan. Betul ya Bang? Iya. Nah, dalam situ kan banyak yang berbeda-beda. Bagaimana cari titik-titik temu itu? Iya Bang ya? Jadi gitu ya Bang, supaya bisa. problemnya, dalam kita mengelola state ini, kita bilang yang ini boleh ikut, ini nggak boleh ikut. Bagaimana? Nggak bisa. Yang bilang itu kan saya yang bikin kapal itu. Walaupun saya cuma sedikit, saya punya hak di situ. Anda nggak punya hak untuk mengusir saya dari situ. Iya. Itu prinsip dasarnya gitu. Betul. Kalau saya PT, saya nggak suka pegawai saya boleh keluarin. Tapi kalau bangsa nggak bisa. Nggak bisa. Dia itu pemegang saham. Pemegang saham. Bukan kecil, pegawai, itu pemegang saham itu. Ini menarik analoginya. Jadi itu menurut saya kesalahan kita. Jadi kita tidak paham dengan state building, kita apa dengan state building. Seolah-olah udah jangan ngomong state building lah. Itu nation building yang apa bukan nation building, state building yang penting. Gitu. Bikin aturan gini, state harus gini. Nggak bisa. Jadi semua aturan, hari-hari ini kan protes omnibus law dan segala macam. Kenapa orang protes? Ya kan, saya juga heran ya. Padahal kalau saya pikir ini kan gabungan dari berbagai undang-undang yang sama, soal ekonomi misalnya, untuk mengurus mereka, ya kan. Tapi kalau masih ada yang protes, what's wrong with that? Ya kan. Jadi kan gini, kalau kita membuat acara bicara undang-undang kan ada 3 prinsip. Ya. 3 prinsip yang itu semua dilanggar dalam perubahan konstitusi. Pertama, undang-undang, peraturan, konstitusi itu mesti taat filosofi, taat asas. Asas kita Pancasila. Ya. Dia taat nggak gitu? Semua harus taat dulu gitu Iya, di situ. Kedua, dia harus taat sosiologis. Yang kita mau rubah ini, kasih tahu sama rakyat, mau rubah ini. Semua setuju. Gitu kan gitu. Betul. Sosiologis gitu. Tiba-tiba orang Papua bilang, saya pakaian saya buka begini. Kalau itu Anda anggap itu, saya gitu kan Anda mesti sosialisasikan dulu dong. Iya. Nggak bisa Anda anggap kalau seragam semua. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Anda mesti sosialisasikan dulu gitu. Ini menarik Bang. Jadi ini undang-undang dia harus lihat local wisdomnya semua, begitu juga berdemokrasi, pemilihan umum pun juga harus menghormati apa local wisdom yang ada bagaimana cara memilih mereka yang ketiga itu perubahan undang-undang itu harus taat yuridis. Perubahan konstitusi kita 2002 itu tidak taat yuridis. Apa taat yuridis? Masa ada undang-undang dasar dirubah nggak ada taatnya? Ada tap MPR perubahan undang-undang dasar? Nggak ada, karena yang ada tap-tap pasal-pasal itu yang mau berubah. Iya, terus undang-undang dasar dirubah nggak pakai tap. Pakai apa? Dasar hukum apa? Ini keren. Sobat, kita break lagi sini.
Sobat Leader, Anda masih bersama kami dalam diskusi para pemimpin lintas generasi bersama Bung Ponco Sutowo, Ketua Umum FKPPI. FKPPI ini akhirnya ini menjadi motor untuk bagaimana mengevaluasi kembali apa yang kita telah buat 25 tahun reformasi ini perjalanan. Apakah kita sudah on the right track atau kita sedang menyimpang soal visi bangsa ini. Karena Founding Father mendirikan bangsa ini atas dasar rahmat Allah dan basis kebangsaan. Begitu ya Bang ya? Nah, Bang Ponco, banyak negara yang kelihatannya bagus-bagus, tapi Pak Jokowi sudah ngomong, banyak yang kolaps ini. Bahkan sudah menjadi pasiennya IMF. Saya ngeri juga, tapi ini belum detail sebenarnya. Tapi ini kan ngeri-ngeri sedap. Kalau kita ibaratkan kapal Titanic, Bang, kelihatan orang dansa-dansa di dalam makan enak-enak, tahu-tahu kapalnya sinking. Kita berharap Indonesia tidak seperti itu. Ini kapal besar Indonesia. Bahkan Prabowo pernah bilang, tahun 2030 ini kalau kita tidak bisa ini bubar nih Republik. Ini menurut Bang Ponco komentarnya kayak apa? Jadi begini, satu hal yang kita pelajari dari Founding Father itu peran rakyat. Negara ini bubar nggak bubar tergantung peran rakyat. Dan peran rakyat ini harus di-educate, harus dididik. Ya. Jadi kalau Bung Hatta bilang, apa mungkin kita merdeka kalau rakyat tidak mengerti artinya merdeka, tidak mengerti artinya harga diri, tidak mengerti artinya kebebasan. Kalau itu nggak ada, kita jangan harap kita bisa merdeka. Rakyat harus begitu. Rakyat harus dididik mengenai harga diri, mengenai kebebasan, bagaimana perlunya untuk tidak dijajah lagi. Itu pelajaran yang paling penting. Pelajaran itu hilang. Ini hilang ya, Bang? Hilang di pendidikan nasional kita. Sejak amandemen konstitusi maksudnya? Sudah lama hilang itu. Sejak reformasi ini, sejak 25 tahun? Sejak reformasi dipercepat, accelerated gitu. Kalau kita lihat kurikulum lah apa itu semua hanya bicara kompetensi. Kalau bicara kompetensi, Anda didik orang jadi apa? Jadi kuli. Kuli orang-orang. Iya, dia kompetensi. Tidak didik karakternya. Ya. Bukan tidak dididik merdeka. Ya, memiliki karakter kemerdekaannya dia itu kan ya, itu kan pendidikan itu hilang. Ditambah lagi sekarang dengan reformasi itu lebih hebat lagi. Karena ilmu yang dipakai cuman ilmu ekonomi. Anda lihat Papua, ada proyek besar Freeport. Yang dibangun itu pembangunan Indonesia, pembangunan di Indonesia. Di Indonesia kan? Iya, bukan yang mana Indonesia kan. Rakyatnya nggak yang menikmati gitu. Dari itu orang mengamuk-ngamuk, orang Papua ngamuk-ngamuk karena dia nggak nikmati. Iya, kenapa itu terjadi? Karena ilmu yang dipakai hanya ilmu ekonomi. Bicara GNP, bicara growth. Human capital index nggak pernah jadi ukuran. Artinya disiplin yang kita pakai cuman disiplin ekonomi, merasa bangga dengan disiplin ekonomi itu. Nah, itu yang selalu dikritik oleh dulu Pak almarhum Daud Yusuf. Nggak cukup bangun negara dengan satu disiplin ilmu saja. Justru disiplin ilmu yang paling penting ilmu budaya. Kita nggak pakai. Karena budaya kita cuma soal kesenian apa. Ya, karakter tuh enggak gitu. Padahal pendidikan itu kan 3 yang paling penting. Now, to teach them how knowing, pengetahuan. To teach them how to doing, keterampilan. Dan to teach them how to behaving. Gitu. Knowing, doing, and behaving. Iya, gitu. Sekarang kan nggak ada behaving-nya. Seolah-olah kalau knowing aja udah cukup gitu. Jadi perilaku buruk, korupsi yang di depan mata. Sekarang ini katanya bukan lagi di atas, udah nggak di bawah meja lagi, tapi sudah di atas. Ini excuse dari semua yang jadi akhirnya. No, itu korupsi terjadi karena resource based ekonomi. Semua resource based ekonomi. Itu yang menyebabkan korupsi. Kalau Anda pengurus masjid, orang kasih uang buat masjid, ya, terus Anda curi sedikit, Anda digebukin orang. Yeah. Semasjid gebukin Anda kan begitu. Yeah. Tapi kalau Anda ambil kekayaan alam, Anda curi,
Kan nggak ada yang tahu. Di kekayaan alam itu. Anda curi, diam-diam aja. Kan kita punya semua, pengawal pantai, pengawal Apa? darat, laut, udara kan, Jadi itulah yang tentara menyebabkan kita. penyebabnya Polisi. resource based economy itu disitulah sebab korupsi. Dan jangan lupa undang-undang kita, undang dasar bilang bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Negara dia apa? Diwakili oleh pejabat. Jadi yang bagi-bagi tadi kekayaan alam kan pejabat. Iya. Jadi itu menjadi pejabat itu bukan politik, itu ekonomi. Jadi maksud apa nih? Orang tuh akhirnya sekolah tinggi-tinggi, dia mau untuk apa kalau akhirnya jadi kuli gitu ya? Jadi artinya apa? Jabatan publik Patis. itu untuk kemaslahatan publik dong. Jangan jabatan publik itu untuk kepentingan pribadi. Itulah menyebabkan kalau sekarang high cost economic sekarang, Anda mau bayar dari mana? Anda gambling. Kalau Anda berhasil, Anda can get back your money. Tapi kalau Anda nggak berhasil, Anda bunuh diri lah gitu. Itu aja yang lihat ada orang gila-gila kalau kalah pemilu. Betul. Ya. Karena itu high cost economy. High cost economy dibikin kenapa? Karena tadi itu maunya resource base. Dibikin, jadi mau bilang apapun, korupsi nggak bisa dibantah kalau ekonomi kita resource base. Kalau ekonomi knowledge base, nggak ada bisa. Kayak tadi Anda mau curi uang seperak aja di dana masjid, Anda dikeroyokin rame-rame. Tapi kalau Anda punya menggali tambang, orang lain kan nggak ikut menyumbang itu. Jadi kalau Anda curi, paling ngiri aja cuma. Iya. Nggak bisa protes. Jadi knowledge base itu kita yang kurang krisis di sini. Iya, knowledge base kita itu jauh. Jauh. Saya ambil contoh yang paling sederhana, saya bilang. Ya semua lihat ditambang aja, mineral resources kita. Nah udah makin kering ini. Lama-lama makin habis ini. Iya, tadi saya bilang, karena resource base itu gini. Teknologi itu kita defisit Indonesia. Kita mau ini, bangga sekali. Pemimpin kita bilang kita pakai manajer asing supaya maju. Orang kita nggak bisa urus. Bisa loh, kata sekian masa. Ya itu kan artinya persepsi yang timbul seolah teknologi itu memang Indonesia tuh nggak punya teknologi lah. We have to dependent sama orang asing, kan begitu kira-kira. Ungkapannya sederhananya begitu. Buktinya berbeda loh. Kalau saya di buku saya yang saya bikin itu, buku peradaban itu, gambarnya saya taruh Borobudur. Kenapa saya taruh Borobudur? Borobudur itu menunjukkan pada waktu itu teknologi Indonesia itu tertinggi di dunia. Peradaban udah tinggi sebenarnya tuh. Di dunia tertinggi. Iya. Kenapa tertinggi? Karena zaman dulu orang kalau bikin bangunan itu ngukur badan. Di Yunani juga ada gambar ukur badan. Di Bali sampai hari ini kalau rumah kan ukur badan orang, sedepas, sejengkal gitu pakai badan gitu. Di Borobudur kan banyak stupa. Kan nggak bikin satu orang yang bikin, banyak orang. Badannya siapa yang dipakai? Itu menunjukkan abad ke-7 loh. Malahan ada kesimpulan yang dipelajari itu, mereka sudah mengenal binary code. Binary code itu kan abad ke-19, komputer. Jadi kita sudah mengenal binary code pada abad ke-7. Itu satu contoh pertama. Itu ditulis di bukunya, Bang? Iya, itu ada. Yang kedua yang paling penting itu, di Borobudur itu ada ukiran-ukiran yang bagus, susunan batu rapi gitu. Artinya apa? Mereka punya alat potong yang tajam. Kalau nggak tajam kan nggak bisa rapi ya. Iya pasti. Ya. Kalau alat potong tajam itu yang baru ada itu baja. Baja itu nggak cukup 100-200 derajat, 1000-2000 derajat gitu. Jadi peradaban kita abad ke-7 sudah bisa bikin tinggi. Itu. Kok sekarang kita merasa kita negara yang nggak punya teknologi sama? Nyatanya anak-anak tuh muncul di mana-mana di luar negeri itu hebat-hebat tuh yang bekerja di luar negeri. Iya, maka itu mau saya bilang itu kan masalahnya environment kita yang nggak menimbulkan. Tidak menimbulkan mereka kembali untuk dengan sukarela untuk mau membangun. Dan itu teknologi itu adanya di dunia usaha. Karena science itu di universitas, di lembaga research, tapi teknologi kan applied science. Iya.
Applied science itu nggak pernah ada di universitas, diaplikasikan di dunia usaha. Gitu. Iya. Indonesia, pengusaha kita itu kan baru 3% dari jumlah penduduk. Padahal kita negara Pancasila loh. Iya. Cina, negara komunis, artinya pengusaha itu musuh. Iya kan? Kan negara proletar, borjuis kalau teorinya. Kan negara komunis bagi rasa sama rasa. Ya itu artinya musuhan sama borjuis kan? Iya. Iya kan? Dia punya kekayaan, dia bagi kekayaan dibagi. Tetapi sekarang jumlah pengusaha di Cina 10% dari jumlah penduduk. Kenapa bisa maju teknologinya? Karena itu. Kira kita sekarang tidak. Negara udah kaya begini, pengusahanya nggak ada. Dan pengusaha kita ini, kalau saya bilang antara entrepreneur sama broker itu bedanya di mana? Kalau Anda punya satu barang, pembelinya banyak, Anda itu entrepreneur. Jualan martabak lah, beli banyak itu entrepreneur. Tapi kalau Anda punya banyak barang, pembelinya satu, Anda broker. Tuh. Yang kita banyak nih broker. Broker, dapat fee. Iya. Ya kan broker harus dapat fee dong, itu bisnisnya dia. Iya, jadi bukannya entrepreneur, keren. Oke, berarti kita cari fee doang berarti. Dan saya kadang-kadang menarik Bung Freddy gini, kita di petani itu ada namanya buruh tani. Ya. Orang-orang yang tidak punya bahan, tidak punya lahan, dia kerja situ, jadi dia mengandalkan upah, namanya buruh tani kan. Terkenal sekarang. Ya, buruh tani. Kalau saya punya mau buka restoran di mall gitu ya, kan mallnya bukan saya punya. Apa saya buruh restoran? Saya kan pemilik restoran, bukan buruh restoran. Jadi ukuran buruh itu bukan dari segi tanah atau sawah, bukan. Saya bikin restoran, walaupun tempatnya bukan saya punya, tapi saya punya teknologinya. Itu yang menyebabkan saya tuh pengusaha restoran. Dibutuhkan. Tanpa saya itu restoran tidak. Iya, teknologinya itu di situ saya pengusaha restoran, bukan buruh restoran. Iya. Saya juga pengusaha di situ. Iya, kalau sekarang itu petani, kenapa saya mau bilang bukan, kenapa mau sebagai buruh tani, kenapa nggak bukan usaha tani? Kalau dia usaha tani kan dia create teknologi gitu. Sekarang kan enggak. Ini ada yang missing nih kita punya konsep. Gitu. Betul. Jadi kita itu korupsi banyak itu karena kita nggak menguasai teknologi. Karena basis pada resources base saja, tapi tidak knowledge base ya. Mestinya knowledge base. Knowledge base itu berkembangnya dengan dunia usaha. Ya kan ada ukuran turun-turunnya ke moral, budi pekerti, semua diukur. Anda kalau good entrepreneur, malu korupsi. Malu, betul kan? Karena ada yang, saya bisa bikin kok, saya nggak perlu korupsi, saya bisa bikin. Orang menghargai saya karena teknologi saya gitu. Betul. Bukan saya curi, karena teknologi saya. Ini korupsi kan ada aksi, ada reaksi nih, ya kan? Jadi berarti yang harus dikuatkan apa nih di para penyelenggara negara kah atau apa pengusahanya yang harus? Kalau pengusaha juga sudah akhirnya malas ya, udah bisa diatur gimana? Iya, saya kadang-kadang survei di kelompok pengusaha gitu. Saya bilang Anda mesti majukan teknologi gitu. Buat apa Mas? Saya bilang. Yang penting dekat pejabat. Iya, betul. Sekarang artinya isunya begitu ramai. Mindsetnya resource base. Resource base, ya. Bukan knowledge base gitu. Kalau knowledge kan dia tahu gue mampu, ngapain gue mesti, ya kan? Itu artinya itu. Makanya menurut saya korupsi itu susah diberantas karena selama ekonomi kita resource base, ya begitulah. Dirgahayu negara Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Leader, demikianlah 1 jam bersama Ponco Sutowo, Ketua Umum FKPPI. Dan saudara, saya Freddy Ndolu. Sampai jumpa lagi.